Perkembangan informasi soal kasus korupsi di Kementan dan dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo akan disampaikan jurnalis Kompas TV Tifal Solesa dari Gedung KPK dan juga Taufik Riyadi dari Polda Metro Jaya Jakarta. Namun kita sapa terlebih dahulu rekan Tifal Solesa di Gedung KPK. Tifal, bagaimana pengusutan dari kasus korupsi di Kementerian Pertanian sejauh ini? Lalu siapa lagi yang akan diperiksa oleh pihak KPK? Jenderal Kementerian Pertanian Kasti Subagiodo. Ia sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan kira-kira pukul 9:10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Terhitung saat saya melaporkan ini sudah 2 jam Kasti ini berada di dalam Gedung Merah Putih di hadapan penyidik untuk kemudian diperiksa sebagai saksi dalam dugaan kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Soal materi perkara ini seperti apa, lalu sejauh mana pendalaman dilakukan terhadap dari penyidik kepada Kasdi, ia tidak menjabarkan secara rinci tadi saat tiba dan ditanyakan oleh para wartawan saat itu. Namun yang pasti bahwa Kasdi ini masuk dalam satu dari 9 orang yang dicegah bepergian ke luar negeri yang ditetapkan oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi terhitung hingga April 2024 mendatang. Selain nama mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, lalu juga Kasti Subagiono, kemudian nama lainnya ada di beberapa nama lainnya seperti Muhammad Hatta selaku Direktur Alat dan Mesin Pertanian, kemudian Zulkifli selaku Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian. Nama berikutnya ada Tommy Nugraha selaku Direktur Pupuk dan Pestisida Kementan, ada nama Sukim Supardi Kepala Biro Umum dan Pengadaan Kesekjenan Kementerian Pertanian, nama lainnya ada Ayun Sri Harahap, kemudian Indira Jundatita dari DPR RI, dan juga satu orang dengan status sebagai pelajar atau mahasiswa atas nama Atenri Bilang Radisyah Melati. Itu yang baru terkonfirmasi pada hari ini. Pihak lain yang diperiksa oleh KPK untuk didalami kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Kemarin sudah sempat diperiksa juga Muhammad Hatta selaku Direktur Alat dan Mesin Pertanian dari Kementerian Pertanian. Saat itu yang menegaskan kepada wartawan bahwa tidak ada upaya pemerasan yang dilakukan oleh dirinya kepada pihak-pihak di lingkungan Kementerian Pertanian. Soal siapa lagi yang kemudian bakal diperiksa oleh KPK sehubungan dengan kasus ini yang menjerat nama mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, kami masih menunggu konfirmasi lebih lanjut dari otoritas KPK. Juno. Ya Tifal, untuk saat ini Ketua KPK Firly Bahuri diadukan ke Dewas KPK buntut dari beredarnya foto pertemuan dirinya dengan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Lalu bagaimana tindak lanjut dari Dewas KPK? Info terbaru ini masih saya tunggu sebetulnya dari otoritas Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi yang setidaknya dipahami oleh wartawan, setidaknya kemarin sudah disampaikan secara resmi lewat pesan singkat waktu itu oleh anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris, disampaikan bahwa sedang dikumpulkan bahan dan keterangannya. Terlebih sudah ada aduan masyarakat yang disampaikan pada hari Jumat lalu 6 Oktober tahun 2023 dengan pelapor dari Komite Mahasiswa Peduli Hukum dengan bukti berupa tautan media yang memberitakan soal pertemuan antara Firly Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ini. Dianggap oleh pelapor ini ada upaya untuk berkomunikasi dengan pihak yang berperkara sesuai dengan peraturan dari yang berlaku di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi, terutama dalam hal ini adalah peraturan Dewan Pengawas KPK. Tapi yang jadi pertanyaannya sekarang adalah kapan jadwal persis untuk dilakukan klarifikasi terhadap Ketua KPK Firly Bahuri ini. Ini juga masih saya tunggu konfirmasinya dari otoritas Dewan Pengawas, entah itu dari Syamsuddin Haris maupun juga dari Albertina Hoe. Sudah sempat saya coba upayakan konfirmasi itu, baik itu lewat telepon maupun juga lewat pesan singkat belum lama ini. Nah, yang juga menjadi perhatian di sini adalah pernyataan dari Firly Bahuri soal foto yang beredar yang kemudian dikaitkan dengan dugaan pemerasan yang proses hukumnya sedang berlangsung di Polda Metro Jaya. Yang menyampaikan terakhir kali pada rilis tertulis pada 9 Oktober 2023 lalu bahwa proses penyelidikan atas kasus
dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian ini baru terjadi pada Januari 2023. Sementara pertemuan yang beredar fotonya itu terjadi pada rentang Maret 2022 sehingga status Syahrul Yassin Limpo menurut Firly Bahuri saat pertemuan di situ belum ada status hukumnya, bahkan belum ada status sebagai terperiksa ataupun juga sebagai tersangka dalam dugaan kasus ini, dan disebut pertemuan yang dilakukan antara keduanya ini bukan atas inisiasi ataupun undangan dari Firly Bahuri di salah satu gelanggang olahraga di kawasan Jakarta Barat saat itu. Dan ditegaskan juga bahwa tuduhan-tuduhan yang beredar selama ini tidak benar, bahwa ada upaya untuk melakukan komunikasi dengan pihak yang berperkara, dalam hal ini mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Jono. Ya, terakhir Tifal, untuk saat ini apakah ada informasi bahwa KPK akan memeriksa dan kapan rencananya KPK akan memeriksa mantan mentan Syahrul Yassin Limpo? Ini juga yang masih kami nantikan konfirmasinya kapan kiranya Syahrul Yassin Limpo akan diperiksa dalam dugaan kasus ini, mengingat sudah beredar kabar, bahkan sudah terang disebutkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD bahwa KPK sudah menetapkan status hukum dari Menteri Pertanian ini sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Tapi sampai dengan saat ini KPK masih belum mengumumkan kepada publik soal siapa nama tersangkanya, kemudian kronologi perkaranya seperti apa, peran pihaknya, terutama dalam hal ini Syahrul Yassin Limpo dalam perkara ini sejauh apa, dan nilai kerugian dari perkara ini sebesar apa, sehingga tindak lanjut dari bentuk-bentuk upaya pendalaman dari proses penyidikan kasus ini, terutama upaya untuk memeriksa Syahrul Yassin Limpo ini masih kami nantikan sampai dengan saat ini bersama dengan awak media lain di Gedung Merah Putih KPK, Juno. Ya, kita nantikan bagaimana konferensi pers yang akan dilakukan oleh pihak KPK untuk mengungkap kasus dugaan korupsi di Kementan. Terima kasih jurnalis Kompas TV Tifal Solesa dari Gedung KPK Jakarta. Lalu kita akan bergeser ke Polda Metro Jaya Jakarta. Sudah ada jurnalis Kompas TV Taufik Riyadi yang akan melaporkan terkait dengan dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK. Taufik, dari kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK sudah naik ke tahap penyidikan. Lalu apakah sudah ada penetapan tersangka? Ya, Gino dan juga saudara, memang saat ini tadi berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, yaitu Kombes Truno Yudo, memang saat ini pihak dari Polda Metro Jaya masih belum menetapkan siapa tersangka dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian. Dan untuk saat ini pihak dari Polda Metro Jaya memastikan bahwa penyidik dari yang menangani kasus dugaan pemerasan ini masih terus bekerja mengumpulkan barang-barang bukti, dan nantinya jika sudah ada perkembangan lebih lanjut akan segera dikabarkan melalui media atau dikabarkan kepada masyarakat. Seperti yang diketahui saudara, untuk saksi-saksi yang diperiksa saat ini keterangan dari Polda Metro Jaya masih sama. Saat ini sudah ada 6 saksi yang diperiksa pada saat penyelidikan, yang mana salah satu saksi yang diperiksa adalah mantan Menteri Pertanian, yaitu Syahrul Yassin Limpo, yang mendatangi Polda Metro Jaya pada hari Kamis yang lalu pada 5 Oktober 2023 dan diperiksa sekitar 3 jam di Polda Metro Jaya. Lalu selain nama SYL atau Syahrul Yassin Limpo ini juga ada nama dari supir dan juga ajudan dari mantan Menteri Pertanian tersebut. Lalu ada satu nama lagi saudara yang memang mencuat menjadi nama saksi yang sempat diperiksa oleh Polda Metro Jaya dalam dugaan kasus pemerasan ini, yaitu adalah nama dari Kapolres Semarang, yaitu adalah Kombes Irwan Anwar. Kombes Irwan Anwar ini juga sudah dikonfirmasi secara langsung oleh Kabid Humas Jawa Tengah, yaitu adalah Kombes Satake Yuda, yang mengatakan memang benar bahwa Kapolres Semarang ini memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan kasus pemerasan tersebut. Dan juga seperti yang diketahui saudara, menurut keterangan dari IPW Indonesia Police Watch atau ketua dari IPW, yaitu Sugeng Teguh Santoso, mengatakan bahwa sosok dari Kapolres Semarang ini merupakan sosok penting atau sosok kunci atau saksi kunci, dikarenakan memang peran dari Kapolres Semarang ini bertugas sebagai penghubung antara pimpinan KPK, yaitu Firly Bahuri, dengan juga mantan Menteri Pertanian itu Syahrul Yassin Limpo. Dan diketahui juga memang kedekatan dari kedua orang tersebut, seperti yang diketahui bahwa Kapolres Semarang ini merupakan keluarga dari Syahrul Yassin Limpo, yang mana merupakan menantu dari kakak mantan Menteri Pertanian tersebut. Lalu juga kedekatan dengan mantan pimpinan KPK tersebut merupakan bahwa dari Kapolres Semarang tersebut merupakan mantan anak buah dari Firly Bahuri saat menjabat di Polda Nusa Tenggara Barat. Dan saat ini saudara, kita masih menunggu perkembangan lebih lanjut
dari pihak Polda Metro Jaya, khususnya dari Subdit Tipikor di Reskrimsus Polda Metro Jaya. Dan kita masih menunggu terkait siapa saja saksi-saksi yang nantinya akan diperiksa. Seperti yang diketahui bahwa kasus ini sudah naik dari penyelidikan menjadi penyidikan pada Sabtu yang lalu. Namun saat ini memang pihak kepolisian masih terus mengumpulkan barang-barang bukti sampai sebelumnya nanti akan memberikan keterangan lebih lanjut kepada masyarakat, Juno. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Taufik Riyadi dari Polda Metro Jaya Jakarta terkait dengan dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo, dan juga ada rekan kami Tifal Solesa dari gedung KPK yang telah memberikan informasi.